Jujutsu Kaisen. Oh bukan, Jujutsu no Kaisen. Hah? Gimana? Ini dalam bahasa Jepang pun aneh, Jujutsu no Kaisen? Jadi komunitas pencinta JJK itu digemparkan dengan sebuah fakta bahwa seseorang berupaya untuk membuat spin-off. Oh salah, keliru, bukan spin-off, melainkan alternate ending, yang dimana mereka menamakan diri mereka sebagai Jujutsu no Kaisen, sebuah manga cerita ending alternatif dari manga Jujutsu Kaisen yang menurut mereka jauh lebih bagus dan mungkin bisa mengobati para fans yang hatinya terluka karena ending Jujutsu Kaisen kurang oke buat mereka. Tapi ternyata dia sendiri yang malah diserang sama para fans Jujutsu Kaisen itu sendiri. Jadi apa yang terjadi? Kenapa mesti jadi Jujutsu no Kaisen? Emang endingnya kenapa? Terus kenapa orang-orang malah benci sama konten kreator yang terinspirasi dari Gege Akutami untuk membuat ending yang berbeda? Jujutsu Kaisen udah tamat. Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu intuit lah. Gue cuma ngikutin dan jujur animasinya bagus banget. Tapi secara story gue tidak bilang ini adalah sebuah story yang wadaw banget. Mungkin nanti kalau ada season terbarunya gue akan review tersendiri di video. Tapi yang kemarin-kemarin tuh kayak nonton tapi kayak nggak tahu kenapa belum tergerak untuk bikin reviewnya. Mungkin di lain kesempatan. Namun ini ada yang lebih seru untuk dibahas dahulu, yaitu adalah Jujutsu no Kaisen. Sebuah upaya dari seseorang di Twitter yang pengen bikin alternate ending dari ending manga Jujutsu Kaisen. Spoiler buat kalian yang belum baca sampai ending ya jangan nonton lah. Udah pasti ada hubungannya, udah pasti akan sedikit nyinggung ke sana. Jadi ya lu matiin videonya dan matiin PC terus tidur kali ya. To be fair, Jujutsu Kaisen ending manganya memang terkesan terburu-buru. Ada banyak yang nggak terselesaikan dan nggak terjawab. Bahkan ada pertarungan yang tahu-tahu keskip. Jadi memang wajar banyak komunitinya itu yang merasa ini ending nggak pas, nggak puas dan terkesan kayak dicepet-cepetin tapi nggak memberikan konklusi yang menyenangkan. Walaupun ya konklusinya oke lah gitu, tapi kayak proses menuju konklusinya itu terburu-buru. Ini emang problem dari banyak mangaka sih. Tiba-tiba tahu-tahu kok kelar. Tapi bukan berarti endingnya adalah ending yang terburuk dari sejarah manga gitu ya. Ya banyak yang nggak suka. Ada beberapa yang juga udah kayak semacam rela atau ikhlas gitu ya, mungkin bahasa yang tepatnya gitu. Sorry kalau salah. Menerima ending yang seperti ini lebih lapang dada. Ada juga yang kayak menurut mereka bagus kok. Menurut mereka ini ending yang sesuai kok. Tapi ada yang step up the game. Mereka benar-benar kayak ambil path yang paling susah, yaitu adalah pengen bikin alternate ending dan menamakan diri mereka Jujutsu no Kaisen. Gue udah baca dan lu pada mungkin bisa baca sendiri juga ya untuk menjadi pembanding dan penilai karena ini free untuk bisa dibaca. Dan ini baru satu chapter, tapi gue kayak nggak berasa gitu sih, nggak berasa kayak sesuatu banget dan ada perubahan-perubahan banget selain pertarungan Sukuna diperpanjang. Cerita dimulai dari ending Gojo kalah lawan Sukuna dan bertemu dengan Geto, terus abis itu kembali Sukuna berantem. Serius buat gue yang baca gue kayak masih kurang pas, tapi kelihatan banget memang ini orang kayaknya kurang bagus untuk menulis cerita gitu. Dan ini juga dikritik sama beberapa komunitas JJK di Twitter yang bilang kalau ini nulis ceritanya aneh banget. Ini salah satu contohnya. Jadi ada panel yang bilang intinya the king of curse drained all his effort and energy because of his opponent who was very strong. Kayak buset. Because of his opponent who was very strong. Jujutsu Kaisen if written by 6 years old. Ini parah banget sih katanya deh, kayak katanya yang nulis cerita ini umur 6 tahun gitu gara-gara nggak bisa membuat narasi yang jauh lebih lebih indah atau lebih ribet gitu. Instead of bilang kenapa dia kalah karena dia lebih kuat. Kayak oke, ya bener sih memang secara penulisan ini kurang banget. Tapi ya kayak yalah kasar banget. Retweetnya juga banyak banget loh ini. Waduh kacau sih. Beberapa dari community juga sebel karena orang ini kayak bikin tweet-tweet atau menganggap dirinya itu lebih dari GG gitu. Dan kayak mungkin narsistik atau mungkin overclaim gitu kalau dia itu emang jauh lebih baik daripada GG. What this? First of all, I ain't gonna hate someone for their work no matter the quality, but for them to say they are gonna fix the ending, this is straight up. They even disrespect GG by implying they are much better than GG. Jadi itu ada tweetnya dia gitu loh yang kayak bikin meme, dan lu tau lah meme ini artinya apa gitu. Mi Gege Akutami gitu, kayak lu literally kalau misalnya lu nggak perlu ini lagi-lagi ngomongin meme nih, males nih gua. Edukasi meme dikit nih ya, maaf nih ya kalau terkesan pengen mengkoreksi meme lu dan pemahaman lu, tapi kan ini udah jelas-jelas meme artinya kalau lu itu mengakui kehebatan seseorang gitu. Dan di sini kelihatannya tulisannya Gege Akutami ngasih pedangnya ke Mi, yaitu si Jujutsu no Kaisen. Wow. Emang antara dia misuse makainya atau nggak ngerti artinya, atau emang dia sesombong itu sama dirinya bahwa yes, Gege Akutami biar aku fix your ending gitu loh, karena gue jauh lebih bagus membuat ending daripada lo. Wow. Terkesan disrespect? Iya. Terkesan berlebihan? Iya. Apakah maksud dia begitu? Mungkin aja. Nyebelin?
pasti. Dan orang-orang kira kan nih orang bakal kayak bikin dari nol atau gimana, atau pakai art style sendiri atau apalah gitu. Tapi beberapa member of community dari JJK ini nemuin kalau dia itu ternyata nge-tracing. Jujutsu no tracing. Jadi ternyata dia tuh bikin ini semua tuh nggak dari nol, tapi nge-tracing apa yang emang udah digambar sama GG, tapi diganti lah sama dia. Gue udah sedikit paham ya tentang etika tracing setelah ngobrol ke beberapa ilustrator gitu ya. Tracing itu nggak apa-apa selama itu lagi latihan, lagi belajar gambar atau buat diri lu sendiri, tracing mah nggak apa-apa. Tapi kalau udah buat komersil, tracing agak kurang oke sih kayaknya. Ini yang paling ramai retweetnya dan yang paling membuat banyak orang sebel adalah disrespect the author, use AI, trace over other artists' works. Pure. Jadi, art-art yang di sini dicurigai menggunakan AI dan bahkan nge-trace-nya bukan gambar-gambar dari JJ, melainkan juga artis-artis lain di tracing dan dibikin sama dia di sini. Disinilah puncak orang-orang kayak nggak peduli lagi sama nih orang niatannya apa, tapi jelas-jelas hasil karyanya ini dipertanyakan etikalnya. Sekali lagi, sorry banget kalau misalnya gue ada salah sebut ya masalah teknis atau masalah etikal dan moral yang mengenai ilustrator, karena gue sendiri bukan seorang ilustrator, tapi gue punya banyak teman-teman ilustrator dan pernah kerja juga di urusan ilustrasi-ilustrasi ini, tapi gue pede lah sama yang tadi gue sampaikan, tapi kalau misalnya ada yang keliru, silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan buat gue sendiri ya, hal kayak ginian bukan pertama kalinya di dunia community wibu. Kita tahu bahwa Attack on Titan juga ada Attack on Titan Requiem. Banyak fans Attack on Titan yang berusaha untuk mengubah ending Attack on Titan. Pandangan gue pribadi gimana ya? Mungkin salah ya, tapi silakan koreksi gue ya. Dan teman-teman ilustrator, teman-teman yang bergerak di industri ini silakan koreksi gue ya. Entah kenapa gue bilang itu adalah hal yang ya udah be aja gitu. Maksudnya kayak orang silakan menginterpretasikan ulang ini dan membuat ending versi dia sendiri. Tapi bukan berarti endingnya dia bakal bagus dan bukan berarti boleh pakai AI ya. Namun ada limitnya juga lah, jangan sampai disrespect ke author aslinya gitu. Kayak yang meme tadi gitu, nganggep bahwa karyanya jauh lebih bagus daripada GG, yang jelas-jelas itu juga salah gitu. Kalau emang benar lebih bagus ya boleh lah dibatkan. Masalahnya enggak jauh lebih bagus juga. Gue nggak terlalu suka Jujutsu Kaisen, tapi kayak gue baca bentar aja juga kayak ini apa yang mau gue baca gitu. Jadi ya lu ngerti kan maksud gue, bukan berarti ini hal yang kayak sesuatu yang nggak boleh sama sekali gitu. Gue rasa orang berhak untuk membuat versinya sendiri, tapi ya jelas dari artnya sendiri dong ya, nggak yang tracing, nggak yang AI gitu. Dan ya ditunjukkan ke publik ini kalau gue bikin endingnya gitu ya kayak bikin fan art nggak sih jatuhnya gitu, dan nggak yang overclaim bahwa ending gue yang lebih bagus gitu, karena jatuhnya masih ranah fan art nggak sih, tapi yang kayak dengan tentu jangan sampai melanggar moral-moral atau apa ya semacam kode etik ilustrator. Tapi again silakan koreksi gue kalau menurut kalian nggak boleh bang, nggak boleh ada kayak gini-ginian, nggak boleh ada alternate ending dan lain-lain. Tapi so far gue nyari-nyari ya orang yang suka bikin alternate ending di sebuah manga, sebuah anime dan lain-lain, belum nemu tuh gue yang emang bisa ngalahin mangakanya. Iya punya mangakanya jelek, nggak bagus, terburu-buru atau kusam lah, bukan ending yang banyak fans harapkan. Tapi versi lu juga caur gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya elah. Tapi sekali lagi silakan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya buat para fans Jujutsu Kaisen, gue tunggu komen-komennya di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, Domain Expansion, mampus Gojo Potek. Stay clean and sound.